Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah sebelumnya kita sudah bahas mengenai materi pengukuran dan juga analisis vektor, maka pada pembahasan video kita kali ini kita masuk ke dalam kinematikanya. Artinya di sini kita membahas gerak dalam ruang, entah itu satu dimensi, dua dimensi maupun tiga dimensi, di mana besaran-besaran yang kita kaji yaitu seperti kecepatan, perpindahan, kelajuan, ya, jarak, percepatan, seperti itu. Jadi masih sebatas hanya masalah geraknya, tapi kita belum membahas ke penyebab geraknya. Nanti itu akan masuknya di hukum Newton, ya. Jadi untuk yang pembahasan kedua kita yaitu terkait dengan gerak dalam ruang, atau kita fokus ke bagian kinematikanya. Untuk video selanjutnya nanti berkaitan dengan dinamika geraknya. Oke, langsung saja. Nah, terkait dengan gerak, sederhananya untuk gerak satu dimensi, yang perlu kita tahu, pertama kita harus mengerti dulu apa itu posisi dan perpindahan, ya. Nah, karena untuk mendeskripsikan gerak suatu partikel, jelas kita perlu mampu menggambarkan posisi dari partikel dan bagaimana posisinya berubah ketika partikel bergerak. Jadi posisi partikel itu ya sama aja dengan kayak letak suatu partikel di dalam ruang, ya. Dalam hal ini misalkan awalnya orang sepeda ini posisinya atau letaknya ada di XI, ini X inisial, posisi awalnya. Kemudian setelah selang waktu tertentu letaknya berubah atau posisinya berubah di dalam ruang, maka ini kita sebutnya sebagai XF atau posisi akhir, X final gitu. Nah, karena dengan adanya perubahan posisi inilah maka kita bisa mengukur entah itu waktunya, jaraknya, ya, atau kecepatannya. Nah, jadi karena kita masih membahas untuk gerak satu dimensi, maka kita sering memilih sumbu X-nya itu sebagai lintasan gerak partikelnya, gitu. Jadi secara umum kita anggap aja ini bergeraknya sepanjang sumbu X, ya, biar lebih sederhana. Artinya ke kanan itu sumbu X positif, ke kiri nanti sumbu X negatif, ya. Nah, terkait dengan perpindahan itu didefinisikan sebagai di sini adalah delta X, yaitu sama dengan XF, X final dikurangi X inisial. Jadi perpindahan itu hanya mengukur perbedaan antara posisi akhirnya dengan posisi awalnya. Seperti itu. Jadi dia hanya mementingkan posisi akhirnya di mana dikurangi dengan posisi awalnya, ya. XF dikurangi X inisial. Berbeda kalau kalian mengukur jaraknya, jarak itu tidak bergantung posisi awal sama akhirnya, tapi bergantung dengan lintasan yang dilaluinya. Jadi meskipun posisi awal sama akhirnya sama nih, ketika lintasannya berbeda, maka jaraknya pun akan berbeda, ya. Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, seperti itu. Oke? Nah, biar lebih jelasnya seperti apa, contohnya ini, misalkan contoh yang pertama, kasusnya di sini. Anggaplah kita sedang bermain tangkap bola atau tangkap batang, ya, dengan peliharaan kita lah, gitu. Misalkan di sini contohnya guguk, ya. Nah, awalnya misalkan kita di sini peliharaan kita itu ada dekat dengan kita, kemudian dia berlari sejauh 20 kaki lurus, ya, untuk mengambil bola atau stick yang kita lempar. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi posisi awal kita itu dengan peliharaan kita di sini, kemudian dia berlari sejauh 20 kaki, ya. Jadi ini langkah pertamanya. Kemudian dia balik lagi sejauh 15 kaki ke arah kita sebelum dia meletakkan bola atau stick yang dibawanya, ya. Jadi posisi akhir si guguknya itu di sini, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah what is the total distance the dog travels? Berarti kan sama aja berapa sih total jarak yang ditempuh oleh si guguk yang tadi, ya. Kalau yang B itu what is the net displacement of the dog? Berarti kan displacement sama aja perpindahannya, total perpindahannya.
Kalau yang C, show that the net displacement for the trip is the sum of the sequential displacement that make up the trip. Jadi sama aja, tunjukkan bahwa perpindahan itu, total perpindahan itu sama aja dengan penjumlahan dari perpindahan tahapan perpindahannya. Entah dia berpindah dari mana dulu ditambah dengan yang perpindahan selanjutnya. Kayak gitu ya. Oke, untuk yang A dulu yang sederhana, yang paling gampang. Untuk menghitung jarak seperti yang saya bilang, artinya kita harus menghitung semua lintasan yang dilaluinya. Nah, karena dia pergerakannya awalnya dari waktu 0 di sini ke waktu yang pertama di sini. Jadi jarak tempuh pertama dia adalah S01 yang ini ya. Itu adalah sama dengan 20 kaki. Kemudian ditambah balik arahnya dari waktu pertama ini ke waktu keduanya, yaitu sejauh 15 kaki. Ya. Maka total jarak yang ditempuhnya adalah 35 kaki. Itu untuk yang A ya. Kemudian untuk yang B, total perpindahannya, maka ingat aja delta X itu sama aja dengan X final dikurangi X inisial. Di sini delta X O2 ini sama aja kita mengurangi perpindahan dari titik 0, waktu 0 ke waktu yang 2 di sini ya. Nah, maka X finalnya berapa di sini? Posisi X finalnya adalah 5 kaki dikurangi X inisialnya di sini yaitu 0. Ini posisi awal kita. Jadi kayak semacam acuan gerak kitanya ya. Nah, maka tinggal dikurangi 5 dikurang 0 sama dengan 5 kaki. Jadi besar perpindahannya sama dengan 5 kaki ya. Kemudian yang C, kita tunjukkan bahwa total perpindahan ini sama aja kayak menjumlahkan beberapa perpindahan yang dilaluinya ya. Dalam hal ini nih, di sini kita mencari perpindahan dari waktu 0 ke waktu 2. Sama aja kan dengan perpindahan dari waktu 0 ke waktu 1 ditambah dengan perpindahan waktu 1 ke waktu 2 ya. Jadi tahapannya di sini delta X01 itu sama dengan X1 dikurangi X0, di mana X1-nya 20 kaki, X0-nya itu 0. Jadi delta X0-nya itu yang pertama adalah 20 kaki perpindahannya. Kemudian delta X12 itu artinya berarti besar perpindahan dari titik waktu 1 ke waktu yang 2 di sini ya. Maka hasilnya X2 dikurangi X1. X2-nya posisinya ada 5 kaki, X1-nya di sini dia 20 kaki. Nah, lihat hasilnya ini minus 15. Jadi delta X itu nilainya bisa plus bisa min, tapi kalau jarak dia selalu positif karena dia skalar ya. Nah, kalau delta X itu dia vektor, maka ada tanda plus sama min, itu menunjukkan arahnya. Kalau plus berarti dia memang ke arah kanan bergeraknya, kalau minus dia bergerak ke kiri nih. Jelas ya. Di sini kan dia bergerak ke kiri sejauh 15 kaki. Makanya ini minus 15 kaki. Oke. Nah, kalau ini kita jumlahkan untuk memperoleh total pergerakan atau total perpindahan dari waktu 0 ke waktu 2 ya. Kita coba aja jumlahkan delta X01 ditambah delta X12 yang tadi, di mana delta X01 adalah X1 dikurang X0 ya. Ditambah delta X12 sama aja X2 dikurangi X1. Nah, ini kalau kita jumlahkan, nanti kan X1-nya hilang, yaitu bersisa tinggal X2 dikurangi X0. Atau kita menyingkatnya kan delta X02 ya. Seperti itu. Jadi kalau kita masukkan nilainya, delta X01 tadi 20 kaki, delta X12 adalah minus 15 kaki. Ditambah ya, maka hasilnya 20 kurang 15 dapat 5 kaki. Jadi hasilnya sama dengan yang perhitungan yang B. Seperti itu. Jadi memang total perpindahan dari titik awal sampai akhir itu sama aja dengan besar perpindahan di tiap titik ya. Kalau kita jumlahkan itu sama aja total perpindahannya nanti. Seperti itu. Oke. Yang penting konsepnya di sini kalian harus bisa bedakan bagaimana menghitung jarak dan bagaimana menghitung perpindahan ya. Menghitung jarak, semua lintasan kalian harus jumlahkan nilainya. Kalau menghitung perpindahan, kalian hanya fokus titik akhirnya dikurangi dengan titik awalnya. Oke. Nah, kemudian
Sekarang ke definisi kecepatan dan kelajuan. Definisi kelajuan rata-rata ini adalah nilainya sama dengan total distance, berarti kan total jarak dibagi total time, berarti total waktunya, atau sama aja S per delta T. Nah, jadi untuk kelajuan dia hanya menggunakan jarak dibagi dengan waktu, selang waktu. Makanya di sini kelajuan adalah besaran skalar, karena S di sini juga nilainya skalar ya, bukan vektor. Oke, jadi yang dihitung adalah total jarak dibagi interval waktunya, itu kelajuan. Tapi kalau untuk kecepatan, kalau definisi kecepatan rata-rata berarti sama aja delta X per delta T. Jadi berapa besar perpindahannya dibagi interval waktunya. Besar perpindahannya itu kan sama aja kayak rumus awal ya, X final dikurangi X initial dibagi T final dikurangi T initial ya. Atau singkatnya di sini kita bisa rubah nilainya delta X sama dengan kecepatan rata-rata pada arah X-nya dikalikan dengan interval waktu ya. Nah, untuk gambarannya, perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan kita bisa lihat dari grafik di sebelah kanan ini, grafik antara X dengan sumbu T ya. Nah, kalau kelajuan misalkan ini bentuk persamaan X-nya. Nah, kalau kelajuan kita menghitung total lengkungan ininya nih. Total lengkungannya berapa panjangnya di sini. Itulah total jaraknya ya. Jadi, kalau total jaraknya sudah diketahui dibagi dengan interval waktu dari T1 ke T2 maka akan diperoleh nilai kelajuan ya. Nah, tapi kalau kecepatan rata-rata maka kita tinggal fokus mau kita ambil titik awalnya misalkan di sini, titik akhirnya di sini, maka total perpindahannya dari P1 ke P2 tinggal dikurangi X2 dikurangi X1 ya dibagi dengan interval waktunya delta T. Atau mau diambil titik yang ini, maka kecepatan rata-rata dari P1 ke P2 aksen di sini, maka tinggal X2 aksennya dikurangi X1 dibagi jelas rang waktunya juga ya, delta T-nya. Jadi kalau dari grafik ini, kita bisa lihat bahwa untuk perhitungan kecepatan rata-rata di sini, itu sama aja kayak menunjukkan kemiringan, kemiringan grafiknya ya. Garis dari perpindahan ini nih, kemiringan. Karena kemiringan atau gradien di sini kita lihat dia delta X per delta T. Ini kan sama aja kayak sumbu Y dibagi sumbu X ya. Itu kan sama aja nilai kemiringannya atau gradiennya. Seperti itu. Oke. Ya, itu bedanya antara kelajuan dengan kecepatan. Intinya kalau menghitung kelajuan kalian gunakan jaraknya. Tapi kalau kecepatan kalian gunakan perpindahannya, besar perpindahannya berapa. Ya, seperti itu. Oke, contohnya biar lebih jelas. Dari contoh yang sebelumnya ya, yang contoh 1, kalau di buku Kepler ini contoh 21, oke. Ya, maka kalau kita coba hitung kecepatan rata-rata sama kelajuan rata-rata, tadi kan keadaan awalnya dia bergerak sejauh 20 kaki, kemudian balik lagi sejauh 15 kaki ya. Nah, di sini ada tambahan yang diketahui adalah waktu yang dibutuhkan dari peliharaan tadi untuk bergerak sejauh 20 kaki adalah 1 sekon. Kemudian untuk bergerak kembali sejauh 15 kaki dibutuhkan waktu 1,5 sekon nih. Nah, kita mau menghitung yang A adalah nilai average speed, berarti kan kelajuan. Jadi kalau berkaitan dengan speed memang kelajuan ya. Tapi kalau velocity berarti kecepatan. Bahasanya seperti itu. Jadi untuk kelajuan maka kita yang terpenting adalah ini. Jaraknya berapa totalnya dibagi dengan interval waktunya. Nah, maka kalau kita hitung total jaraknya yaitu tinggal S1 tambah S2. Yaitu S1-nya ketika dia bergerak awalnya sejauh 20 kaki ditambah balik lagi sejauh 15 kaki. Jadi total jarak tempuhnya adalah 35 kaki. Kemudian interval waktunya delta T-nya ya boleh kalian rinci seperti ini. T1 dikurangi T inisial, maksudnya di posisi 1 ini dikurangi yang inisial. Kemudian dari T final dikurangi yang T2 di sini ya. Jadi di sini nanti gampangnya sih
kalian tinggal jumlahkan aja waktu yang dibutuhkan dari yang bergerak sampai 20 kaki di sini 1 sekon. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk bergerak sejauh 15 kaki pada arah sebaliknya yaitu di sini 1,5 sekon. Jadi total waktunya adalah 2,5 sekon. Ya gampangnya gitu aja lah. Kita tinggal jumlahkan total waktu tempuhnya. Jadi nggak harus dijabarkan seperti ini detailnya memang. Ya. Oke, maka kelajuan rata-ratanya kita tinggal bagi 35 dibagi 2,5 maka dapat 14 kaki per detik ya. Seperti itu. Untuk yang B, kalau menghitung kecepatan rata-rata maka yang dipakai ini delta X per delta T. Ingat delta X di sini adalah perpindahannya. Maka kalau kita hitung perpindahannya kita tinggal fokus posisi akhirnya di mana dikurangi posisi awalnya. Posisi akhirnya adalah di 5 kaki di sini, posisi akhirnya di 5 kaki yang ini, yang awalnya tadi yang di titik 0, maka perpindahannya nilainya adalah 5 kaki. Otomatis dari situ nilai kecepatan rata-ratanya tinggal dibagi dengan interval waktunya 2,5 sekon ya. Jadi di sini dapat kecepatan rata-ratanya itu 2 kaki per detik ya. Seperti itu perbedaan perhitungannya antara kelajuan rata-rata dengan kecepatan rata-rata. Oke, paham ya sampai sini? Nah, kemudian sekarang berkaitan dengan kecepatan sesaatnya. Kalau tadi kan rata-rata. Rata-rata itu artinya berarti ada interval waktu antara waktu satu dengan waktu yang lain ya. Jadi ada dua posisi yang diperhitungkan. Nah, tapi kalau kecepatan sesaat itu artinya dia hanya fokus di satu waktu tertentu di satu posisi tertentu ya. Nah, untuk rumusannya untuk kecepatan sesaat itu sama aja limit dari delta T-nya yang mendekati 0 dari rumus delta X per delta T-nya. Kalau tadi kan kecepatan rata-rata itu delta X per delta T. Nah, tapi kalau kecepatan sesaat kita menghitung limitnya ketika delta T-nya mendekati 0. Karena memang kita hanya fokus di satu waktu tertentu. Makanya di sini nggak ada interval waktu nih. Hanya ada T tertentu ya. Di sini. Atau kalau di secara geometrinya dia menggambarkan kayak kemiringan dari gradien garis singgungnya. Misalkan ini persamaan lintasannya yang fungsi X-nya. Nah, maka kalau kecepatan rata-rata dia menghitung di antara dua titik berbeda ya di persamaan lintasan ini. Tapi kalau kecepatan sesaat dia itu kayak menghitung gradien garis singgungnya di titik tertentu. Dalam hal ini di titik P gambarnya ya. Oke. Atau secara matematisnya bentuk limit yang delta T mendekati 0 ini bisa kita katakan sebagai bentuk turunannya. Jadi dx per dt. Jadi kalau kalian sudah ketemu fungsi posisi dalam waktunya, fungsi xt-nya ini nih, maka kita tinggal turunkan untuk memperoleh fungsi kecepatannya, kecepatan pada waktu tertentu, ya. Seperti itu. Nah, kemudian apa kaitannya dengan kelajuan sesaat? Untuk besar dari kecepatan sesaat tadi, maka disebutnya sebagai kelajuan sesaatnya. Jadi memang kecepatan sesaat itu dia bentuk vektornya, tapi ketika menghitung kelajuan sesaatnya itu sama aja besar dari kecepatan sesaatnya. Jadi anggaplah di sini kalau kita dapat fungsi x-nya itu fungsinya ada ij sama k-nya ya dalam fungsi waktu. Kalau kita turunkan nanti ada masih komponen ij-nya. Nah, maka untuk menghitung kelajuannya kalian tinggal menghitung besar dari vektor kecepatan sesaat yang tadi, yaitu yang diperoleh dari hasil turunan fungsi posisi terhadap waktu. Ya, seperti itu. Jadi kalau x-nya ini dia dalam bentuk vektor ada ijk, ada fungsi waktunya di situ, ya. Ketika kita turunkan, maka kita dapat fungsi v-nya masih dalam bentuk ijk juga. Nah, itulah kecepatan sesaatnya. Jadi dalam bentuk vektornya ijk. Tapi untuk kelajuan sesaat itu sama aja kayak menghitung besar vektor
kecepatan sesaat yang tadi yang sudah kita turunkan. Ya, sederhananya seperti itu. Oke, itu perbedaannya ya. Nah, sekarang untuk definisi percepatannya. Jadi, kalau sebuah benda di mana kecepatannya berubah, maka dapat disebut benda tersebut dikatakan dipercepat artinya. Tapi bisa juga diperlambat ya. Kalau kecepatannya berubah makin besar, dia nanti akan dipercepat artinya. Tapi kalau kecepatannya berubah makin kecil, lama-lama berhenti, maka dia artinya diperlambat ya sebenarnya kayak gitu. Intinya sih memang sederhananya percepatan itu adalah kayak fisiknya itu dia perubah kecepatannya. Kalau percepatannya positif searah dengan geraknya, maka dia akan merubah kecepatannya menjadi lebih besar. Tapi kalau percepatan arahnya berlawanan dengan arah geraknya atau negatif, maka dia akan merubah kecepatannya menjadi lebih kecil ya. Kayak gitu. Oke. Nah, percepatan ini merupakan laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi dari definisinya laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Karena setiap waktu kecepatannya berubah. Seberapa besar perubahannya, maka itulah nilai percepatannya. Kayak gitu. Nah, di sini percepatan rata-rata dalam interval waktu tertentu didefinisikan oleh nilai percepatan rata-rata di sini sama aja perubahan kecepatannya tadi dibagi dengan perubahan waktunya, interval waktunya. Artinya, dalam selang waktu berapa sekon, perubahan kecepatannya berapa, maka kalau dibagi itulah nilai percepatannya, ya. Kayak gitu. Jadi sederhananya gini, kalau misalkan kita tahu percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat, artinya setiap detiknya si kecepatan itu berubah sebesar 2 meter per sekon. Jadi menambah setiap detiknya kecepatannya selalu bertambah 2 meter per sekon. Detik pertama nambah 2, detik kedua nambah 2 lagi, seterusnya nambah 2 lagi. Seperti itu maksudnya ya. Oke. Nah, dari rumus ini, maka hubungan antara delta V atau kecepatan dengan percepatan di sini delta V-nya sama dengan A dikalikan delta T ya. Jadi perubahan kecepatan tadi itu sama dengan percepatan rata-ratanya dikalikan dengan interval waktu ya. Oke, sedangkan percepatan sesaat merupakan limit interval waktu. Jadi analogi kayak yang kecepatan sesaat sebelumnya. Untuk percepatan sesaat merupakan limit interval waktu mendekati 0 dari rasio kecepatan terhadap interval waktu. Jadi di sini adalah delta Vx dibagi dengan delta T. Atau fisiknya dia sama aja mirip-mirip kayak tadi, yaitu gradien garis singgung dari kurva kecepatan tapinya di sini, kurva kecepatan terhadap waktu. Jadi kalau kalian ketemu kurva kecepatan terhadap waktu, maka nilai gradien tadi itu menunjukkan percepatan, ya. Tapi kalau kalian diperoleh adalah kurva posisi terhadap waktu, maka nilai gradiennya atau kemiringannya itu menunjukkan kecepatan sesaatnya, gitu, ya. Oke, kalau diekspresikan dalam bentuk matematisnya, maka AX itu adalah dVx per dt. Jadi ketika fungsi kecepatannya diturunkan lagi, maka kita peroleh fungsi percepatan. Sederhananya seperti itu. Atau dia sama aja dengan bentuk turunan kedua dari posisi. Ya. Jadi kalau fungsi posisi kita turunkan pertama kali dapat fungsi kecepatan. Kemudian kita turunkan lagi, maka akan diperoleh fungsi percepatan. Itulah yang dinamakan dengan kecepatan sesaat dan percepatan sesaat. Ya. Jadi bentuk turunannya. Seperti itu. Oke, ya. Nah, kemudian sekarang kita coba kaitkan antara gerak dengan percepatan konstan. Oke. Jadi untuk sebuah partikel yang sedang bergerak dengan kecepatan konstan dan kecepatan awalnya adalah V0x di sini, maka akan memberikan kecepatan akhirnya Vx-nya, yaitu dihubungkan di sini Vx sama dengan V0x ditambah delta x. Ya logis juga ya. Kecepatan akhir kan sama aja nilai kecepatan awalnya berapa ditambah dengan perubahan kecepatan tiap detiknya berapa, ya kan? Kayak gitu delta V. Dimana dari definisi sebelumnya delta V itu adalah A dikalikan delta T ya, kecepatan rata-rata.
Nah, yang perlu diperhatikan untuk percepatan ini, seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau misalkan di sini arah percepatannya di sini searah dengan arah geraknya, misalkan ini arah geraknya dia bergerak ke bawah atau gerak jatuh bebas ke bawah ya. Nah, karena percepatannya ini searah dengan pergerakan bendanya, maka si partikel itu akan dipercepat. Kalau kita lihat di sini, lihat vektor V, vektor kecepatannya itu berubah setiap waktu ya. Yang V0 itu seperti ini besarnya, V1 nambah lagi, V2 lebih panjang ya, seperti itu. Jadi dia dalam hal ini artinya dipercepat. Nah, tapi kalau untuk yang B di sini gambarnya, arah percepatannya ke bawah, tapi arah pergerakan partikelnya ke atas nih. Tuh ya. Nah, maka karena percepatannya berlawanan dengan arah geraknya, maka dia akan memperlambat pergerakan bendanya. Jadi memperlambat kecepatan bendanya. Jadi kalau contohnya di sini kayak kita melempar bola ke atas ya. Nah, maka dia akan lama-lama berkurang kecepatannya sampai akhirnya nanti berhenti sesaat di udara gitu. Ketika kecepatan maksimumnya nggak bisa, bukan ketinggian maksimumnya diperoleh, di mana kecepatannya 0, maka dia akan kembali ke bawah nanti ya. Gitu. Jadi dalam hal ini kalau arah percepatan berlawanan dengan arah gerak benda, dia akan diperlambat ya. Nah, kemudian berkaitan dengan percepatan sesaat, karena dalam hal ini percepatannya itu konstan, artinya menunjukkan bahwa percepatan sesaat dan percepatan rata-rata itu nilainya sama ya. Jadi percepatan rata-ratanya ini ya sama aja dengan percepatan sesaatnya gitu. Karena nilai percepatannya adalah konstan. Sehingga sederhananya dari persamaan ini ya, Vx-nya ini, maka kita langsung sering menyebutnya Vx sama dengan V0x ditambah A dikalikan T. Di mana A adalah percepatan konstannya. Kayak gitu. Ya. Ini udah sering kita ketemu bentuk fungsi seperti ini. Oke. Nah, sekarang berkaitan dengan posisinya, delta x-nya. Untuk memperoleh persamaan posisi dari fungsi waktu ya, sebagai fungsi waktu, kita bisa tinjau kasus khusus, kasus sederhana yang gerak dengan kecepatan konstan. Jadi anggaplah gerak kecepatan konstan di sini berarti tidak ada percepatan ya. Jadi anggapnya kecepatannya nggak berubah antara kecepatan akhir dengan kecepatan awal. Maka sederhananya delta x itu atau perpindahannya itu nilainya sama dengan V0x-nya dikalikan dengan interval waktunya delta t. Dimana ingat di sini kita nggak pakai percepatan, AX-nya 0 ya. Nah, gambaran dari grafiknya itu dimana delta x ini sama aja menunjukkan luas daerah di bawah kurva Vx terhadap t-nya. Jadi kalau misalkan kecepatan konstan, maka gambaran grafik kecepatannya dia akan lurus terus ya. Jadi karena kecepatannya nggak berubah untuk interval waktu dimanapun, makanya dia akan grafiknya berupa garis lurus di sini. Seperti itu. Ya, garis lurus datar dia. Nah, misalkan kita ambil posisi di sini sebagai waktu awalnya T1, kemudian titik akhirnya di sini sebagai waktu T2-nya, maka delta X tadi ini itu sama aja mengukur luasan di bawah grafik V-nya tadi. Kalau kita coba hitung luasan ini kan sama aja kayak bentuknya persegi panjang. Kita tahu luas persegi panjang kan tinggal panjang dikali lebar ya. Panjangnya adalah nggak lain yaitu delta t-nya, interval waktunya, dan lebarnya di sini adalah sama aja dengan V0x-nya. Makanya di sini V0x dikalikan delta t itu sama aja kayak menghitung luasan daerah di bawah grafik kecepatannya. Ya. Tapi luasan ini juga bisa bernilai negatif nih. Contohnya kayak di sini, ya. Artinya tergantung dengan si nilai V0-nya di sini. Karena delta T nggak mungkin negatif juga ya, karena kan interval waktu nggak mungkin ke masa lalu. Jadi di sini V0x-nya bisa plus bisa min, karena di sini menunjukkan kecepatan ya. Kalau untuk yang kecepatannya positif, berarti artinya dia ke arah sumbu X positif bergeraknya. Tapi kalau kecepatannya negatif, maka dia artinya bergerak ke arah sumbu X negatifnya.
Makanya nanti delta X-nya itu akan menunjukkan nilai negatif terus, karena perpindahannya ke arah X negatif ya. Dan luasan yang dibentuk juga luasannya negatif. Tapi jangan dikaitkan dengan perhitungan luas pada umumnya ya. Memang luas kan nggak mungkin ada yang negatif. Tapi kan dalam hal ini dia dikaitkan dengan negatifnya itu terkait dengan arah perpindahan ya. Karena delta X di sini menunjukkan perpindahan. Oke ya. Seperti itu. Kemudian sekarang untuk gerak dengan percepatan konstan. Kalau tadi kan dia untuk yang percepatannya nilainya 0. Sekarang untuk percepatan tertentu. Jadi analogi yang sama dengan sebelumnya ya. Luas daerah di bawah kurva V terhadap T untuk kasus gerak dengan percepatan konstan, dia akan memberikan nilai delta X nanti seperti ini nih. Kalau tadi kan ini untuk yang kasus percepatannya 0 atau kecepatannya konstan. Jadi sederhananya S sama dengan V kali T ya. Kayak gitu gampangnya. Nah, kalau ini untuk yang ada percepatannya. Maka nilai delta X-nya itu menjadi V1 delta X ditambah setengah AX delta T kuadrat. Kenapa dapat seperti ini? Kita bisa lihat dari bentuk grafik yang di sini nih. Jadi kalau kita gambarkan grafik kecepatan terhadap waktu dari yang ada percepatan konstan, ingat hubungan antara V dengan V0-nya kan yang awal-awal sebelumnya ya. Nah ini. Ini kan dari bentuk persamaannya, Vx terhadap T ini kan dia berupa persamaan garis lurus ya. Dimana AX ini menunjukkan gradiennya kan. V0x itu adalah konstantanya. Jadi kalau kita gambarkan nanti bentuknya seperti ini nih. Nah, dia akan garis lurus seperti ini. Di titik inilah V0x-nya ya, dan akan terus bertambah karena adanya percepatan tadi. Ya gitu. Nah, menghitung luasan di bawah grafik ini itu kan sama aja kayak menghitung luasan, sama aja menghitung total perpindahannya ya. Nah, kalau kita hitung luasannya, ini kita gampangnya dibagi dua di sini. Luasan yang pertama ini kan dia bentuknya persegi panjang, maka tinggal panjang dikali lebar. Panjangnya adalah V1X, ini posisi awalnya dikalikan dengan delta T. Nah, makanya dapat seperti ini ya. Kemudian ditambah luasan kedua di sini karena bentuknya segitiga, kita tahu luas segitiga itu dia setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya di sini adalah delta T ya, tingginya ini sama aja dengan delta V-nya, yaitu perbedaan kecepatan di sini delta V. Dan kita tahu delta V hubungannya itu adalah A dikalikan dengan delta T ya. Nah, makanya setengah A, setengah alasnya di sini delta T dikalikan AX di delta T, maka dapat setengah AX delta T kuadrat. Kayak gitu. Oke. Sekarang kalau untuk waktu awalnya kita selalu dari titik waktunya 0 ya, sampai waktu tertentu T, maka sederhananya delta T itu sama aja dengan waktu T-nya. Oke. Jadi delta X-nya itu adalah X minus X0 sama dengan V0X dikali T ditambah setengah AX T kuadrat. Nah, ini juga kalian sudah sering ketemu ya. Dan biasanya selalu X0-nya kita bikin 0 ya. Sederhananya memang X sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Kayak gitu. Tapi prinsipnya sama aja. Kalau dia ada posisi awalnya di mana, maka ada nilai X0-nya ya. Tapi kalau posisi awalnya di titik pusat, misalkan pusat koordinat, berarti kan nilainya kan 0. Gitu, jadi tinggal X doang ya. Oke. Untuk rumusan yang lain, kita bisa peroleh di sini dari rumusan delta X yang sudah kita dapat ya. Sekarang A-nya yang kita ganti jadi bentuknya dV per dt. Oke. Maka yang A tadi, atau gampangnya kita lihat lagi di sini kan, nah ada V1X dikali delta T ya. Yang kita rubah adalah dari rumus ini delta T-nya, yaitu sama aja delta V dibagi A di sini. Makanya di sini delta V-nya ini dibagi A-nya ini diganti juga delta T kuadratnya ya. Dari rumus ini kita kalikan dengan 2AX, nanti akan dapat seperti ini. Disederhanakan lagi, nah nanti ketemu hasilnya ini ya. Ini juga sering kita udah tahu rumusnya ya. V akhir atau V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS ya, atau 2A delta X. Sama aja. Atau kalau dihubungkan dengan kecepatan rata-rata yang tadi delta X sama dengan
V rata-ratanya dikalikan delta X, di mana V rata-rata itu sama aja setengah V1 tambah V2 ya. Nanti dikalikan dengan delta T, dimasukkan ke sini. Nah, ini rumus tambahan nih. Kadang kalian mungkin kelupaan untuk rumus yang ini nih. Tapi ini bisa kepake juga ya. Oke. Itu rumusan-rumusan yang penting untuk gerak dalam percepatan konstan. Nah, kemudian selain dari proses yang tadi, kita juga dapat menggunakan kalkulus integral untuk menurunkan persamaan gerak. Jadi, jika ada percepatan AX-nya adalah konstan, maka kita peroleh persamaan kecepatannya gampangnya kita tinggal integralkan aja. Karena kan ingat urutannya ketika X kita turunkan dapat V, V diturunkan dapat A, maka proses sebaliknya nanti kalau A kita integralkan nanti dapat V, kita integralkan V-nya nanti dapat X-nya ya. Kayak gitu. Makanya di sini ketika kita integralkan A-nya terhadap waktu, maka nanti dapat kecepatan yang nilainya adalah V0 ditambah AT kan. Integral A karena A-nya itu konstan tinggal tambahkan T, A kali T ditambah C ya. Nah, C inilah berkaitan dengan kecepatan awalnya. Karena ini fungsinya kecepatan, maka si konstanta tadi itu berkaitan dengan kecepatan ya. Nah, kemudian dari rumus ini, V ini kita integralkan lagi, maka akan kita peroleh persamaan posisinya. Maka nanti ini integral V0 jadi V0T ditambah ini jadi setengah AT kuadrat integralnya. Nah, ditambah C lagi, karena sekarang di sini berkaitan dengan posisi, maka si C yang tadi kita peroleh dari integral itu sama aja posisi awalnya, X0-nya. Tuh, jadi sama aja dapatnya. Ya, seperti itu. Oke, untuk contohnya ya. Nah, seperti ini. Contohnya biar lebih jelas langsung ke gambarnya aja. Nah, jadi ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan 25 meter per sekon atau dirubah ke satuan yang lain 95 meter per jam, tapi nggak penting ya, yang penting ini kecepatannya 25 meter per sekon. Dia melewati suatu zona sekolah gitu. Nah, ada mobil polisi yang awalnya diam ya, kemudian melihat mobil yang lewat tadi dengan kecepatan tinggi tadi, dan si polisi tadi itu langsung mengejar ibaratnya ya. Mengejar dengan percepatan konstan, di sini nilainya 5 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi awalnya si polisi diam mobilnya, kemudian dia bergerak dengan percepatan konstan, yaitu percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Nah, yang A yang ditanyakan adalah when does the police car catch the speeding car? Berarti kan waktu ya, artinya kan kapan kan? Kapan si polisi itu dia bisa mengejar mobil yang berkecepatan tinggi tadi nih. Itu yang A. Kalau yang B, how fast berarti artinya seberapa cepat, itu sama aja kecepatannya. Kecepatan si polisi ketika mengejar si mobil dengan kecepatan tinggi tadi. Ya. Jadi A menghitung waktunya, B menghitung kecepatannya. Oke, untuk yang A, kita hitung atau kita tentukan dulu rumus posisi dari masing-masing objek kita di sini. Ada yang pembalap tadi yang tadi speeding ya, pembalap tadi yang dengan kecepatan tinggi. Ini posisinya adalah V dikalikan T karena dia bergerak dengan kecepatan konstan. Maka rumusnya tinggal X sama dengan V kali T ya. Nah, kalau untuk yang polisi karena dia bergerak dengan percepatan konstan, maka posisi polisi tadi sama dengan tinggal setengah A dikalikan T kuadrat. Karena V0-nya itu sudah 0 ya, karena awalnya dia dari diam. Gitu. Oke. Nah, supaya si polisi ini bisa menyusul ibaratnya, maka jaraknya kan harus sama ya antara jarak si pembalap tadi dengan polisinya kan. Jadi kita tinggal samakan dua rumusan di sini. Kalau kita samakan, nah maka nanti dapat di sini V speedernya dikalikan waktunya, ya waktu menangkapnya tadi polisi sama dengan setengah percepatan polisinya dikalikan waktunya. Ini yang kita cari ya. T-nya bisa kita coret karena waktunya sama bersamaan di sini. Nah, maka dari rumus itu kita tinggal substitusikan angkanya. Si TC-nya kita bisa peroleh waktu untuk menangkap si pembalap tadi, yaitu tinggal 2 kali VS-nya, speedernya tadi 25 meter per sekon,
dengan percepatannya 5 meter per sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 10 detik ya untuk mengejarnya. Kayak gitu. Oke. Itu untuk yang A. Nah, untuk yang B, kecepatannya berapa? Kecepatan polisi. Maka tinggal kita cari rumus kecepatannya. Kalian tinggal turunkan aja nih fungsi posisi dari ini persamaan polisi tadi. Kalau ini kita turunkan, berarti kan 2 kali setengah hilang ya. Maka tinggal A dikalikan T. Nah, A polisi tadi adalah 5 meter per sekon kuadrat. T-nya sudah kita peroleh. Yang ini 10 sekon. Jadi, kecepatan ketika menangkap si pembalap tadi itu adalah 50 meter per sekon nilainya. Ya, oke, seperti itu. Nah, kita lanjut. Untuk contoh yang lain, yang keempat nih. Nah, langsung aja ke gambarnya. Nah, jadi di sini ketika kita kasusnya ya, ketika kita berada dalam suatu lift ya, kita lihat ada baut yang lepas lah ibaratnya di langit-langit elevator atau liftnya di sini. Nah, langit-langitnya tadi itu ke lantai jaraknya adalah 3 meter. Dan kemudian yang ditanya di sini adalah how long does it take the screw to hit the floor? Berarti kan berapa lama waktu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan si baut tadi untuk menyentuh lantai di sini, jatuh ke lantainya ini, lantai liftnya ini ya. Ketika si liftnya itu moving upward. Jadi ketika si liftnya ini bergerak ke atas dengan kecepatan yang bertambah, yaitu pada laju yang konstan. Intinya sih sama aja percepatannya ya. Dengan percepatan liftnya itu adalah 4 meter per sekon kuadrat. Oke. Dimana di sini ketika si bautnya itu dia langsung lepas ya, maksudnya gitu. At the instant the screw leave the ceiling. Jadi pas banget ketika kita ukur waktunya itu pas banget ketika si bautnya itu udah mulai lepas dan jatuh ke lantai ya, lantai dari liftnya. Seperti itu maksudnya. Oke, jadi intinya kita mencari berapa lama atau waktu yang dibutuhkan untuk si baut ini lepas sampai hingga jatuh ke lantai liftnya, tapi si liftnya juga bergerak ke atas dengan percepatan konstannya 4 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, maka gampangnya kayak tadi aja, kalian tentukan persamaan posisi dari masing-masing. Entah itu dari lantainya, karena acuan kita ini kan lantainya ya. Yang kedua adalah posisi dari si skrunya tadi atau bautnya ya. Kita cari persamaan posisi lantai dulu aja. Karena dia bergeraknya naik turun, berarti kita posisinya pakai Y di sini. YF dikurangi YF0 di sini adalah posisi lantai akhirnya, di mana ini posisi lantai awalnya sama dengan kecepatan awal dari lantainya berapa dikalikan T ditambah setengah percepatannya dikali T kuadrat ya. Posisi awal lantainya itu jelas nilainya 0 nih, karena dia masih di ketinggian yang 0 ya. Sampai nanti di ketinggian berapa kan YF-nya. Oke. Dengan V0Y-nya dikalikan T ditambah setengah AT kuadrat ya. Itu persamaan posisi dari lantai liftnya. Kalau untuk yang dari bautnya ya, sama juga rumusnya analogi di sini. Ya, maka dari rumus ini posisi akhir dari baut dikurangi posisi awal dari bautnya berapa? Sama dengan kecepatan awal bautnya ditambah setengah AT kuadrat. Nah, yang di sini nilai posisi akhir bautnya kita belum tahu, makanya di sini masih YS dikurangi posisi awalnya adalah pada ketinggian H. Itu sama aja ketinggian si liftnya nih nanti. H-nya itu 3 meter ya. Oke. Nah, terus V0Y-nya dari V0 dari si bautnya ditambah setengah percepatannya itu jelas minus G. Karena dia ada arah gravitasi ke bawah ya, minus G T kuadrat. Oke, maka dari dua persamaan itu kita bisa gabungkan, yaitu jelas posisi akhir si baut dengan posisi akhir si lantai kan pasti sama nilainya ya. Jadi ketika dia bergerak ke bawah, lantai juga bergerak ke atas kan, jelas nanti ada posisi yang sama antara baut sama itunya kan lantainya. Kayak gitu, jarak tempuhnya ya bisa dibilang. Jadi kita tinggal samakan dua persamaan ini. Oke.
Nah, nanti dari kesamaan ini nilai V0-nya itu akan saling menghilangkan. Karena kan awalnya si bautnya ini kan menempel pada leaf. Kalau leaf memang awalnya diam, maka nanti kan si bautnya kecepatannya juga V0-nya diam juga ya, 0 juga nilainya. Atau kalau pada awalnya dia leafnya udah bergerak dengan kecepatan tertentu, maka nanti meskipun dia jatuh ke bawah, tapi tetap kan dia sudah menempel awalnya kan, jadi kecepatan awalnya akan sama dengan leaf juga. Jadi bisa kita coret di sini, ya. Nah, nanti kita tinggal gabungkan persamaan ini ke sini nantinya ya, untuk mencari nilai T-nya. Oke. Maka dari persamaan yang akhir itu, nah yang tadi ini, yang terakhir kita sudah samakan, kita gabungan ini ke sini untuk mencari T-nya, pindah ruaskan ke sini, maka nanti dapat waktu yang dibutuhkan itu adalah akar dari 2 per A ditambah G-nya. Jadi dapat di sini 2 kali 3 ditambah 4 ditambah 9,81 ya. Diakari nanti diperoleh hasilnya sekitar 0,66 skon. Gitu. Jadi ternyata memang percepatannya kayak seperti ditambah seolah-olah. Karena dia kan akan jelas otomatis lebih cepat jatuh ya. Karena selain dia ditambah bergerak ke atas, ini juga akan bergerak ke bawah kan. Kayak gitu. Ya, inilah waktu yang dibutuhkan. Oke. Nah, itu untuk yang kasus gerak 1 dimensi. Sekarang untuk gerak 2 dan 3 dimensi. Nah, maka kita perlu definisi lagi untuk terkait dengan vektor posisi dan perpindahan. Kalau yang awalnya kan gerak 1 dimensi kan posisi kan tinggal letak partikel di ruang itu seperti apa, itu posisinya ya. Nah, kalau di 2 dimensi maka kita perlu ada vektor posisi dan perpindahan. Definisi dari vektor posisi itu adalah vektor yang digambarkan dari titik asal sistem koordinat ke lokasi partikel berada nih. Misalkan posisi partikelnya di sini, maka vektor posisinya adalah kalau kita bikin acuan kerangka acuan titik pusatnya di sini, maka vektor posisinya kita tinggal tarik ke arah partikelnya. Ya. Maka nilai R inilah kita sebut sebagai vektor posisinya. Yang isinya itu adalah XI ditambah YJ. Kalau dia dalam bentuk koordinat kartesian. Untuk koordinat lain jelas nanti akan menyesuaikan ya. Tapi prinsipnya seperti itu. Dia ditarik dari titik pusat koordinat ke titik partikelnya. Oke. Untuk perpindahan prinsipnya sama kayak yang di gerak 1 dimensi. Hanya mengukur dari posisi awal, posisi akhir digunakan posisi akhirnya. Posisi akhir digunakan posisi awal. Oke. Nah, jadi untuk vektor perpindahannya ya sama juga merupakan perbedaan vektor posisi. Bedanya vektor posisi antara dua titik pada lintasan gerak partikel. Jadi misalkan posisi awal partikel ini P1 di sini. Kemudian akhirnya di P2 di sini. Maka vektor posisi kan yang ini ya. Inilah delta R-nya nih. Jadi delta R inilah nilainya ya sama aja vektor posisi akhirnya R2 dikurangi vektor posisi awalnya R1. Ya, jadi delta R itu nilainya R2 min R1. Kenapa R2 min R1? Kita lihat arahnya di sini, arah vektornya kan ke sini. Dari prinsip penjumlahan, maka jelas kita akan bergerak ke sini dulu ya. Berlawanan arah dengan R1, maka jadi minus R1. Kemudian searah dengan R2, berarti jadi plus R2. Ya, makanya digabung menjadi R2 min R1. Oke. Nah, kalau dengan menggunakan vektor satuan dan vektor komponennya, maka vektor perpindahan dapat kita tulis sebagai bentuknya seperti ini. Yang X2 dikurangi X1I ditambah Y2 yang di sini dikurangi Y1J. Ini kalau dia bentuknya 2 dimensi ya. Atau sederhananya delta XI ditambah delta YJ. Kayak gitu ya. Oke, untuk vektor kecepatan, analogi dengan kecepatan rata-rata yang sebelumnya kita bahas, jadi dia juga sama, yaitu rasio dari vektor perpindahan dibagi dengan waktu tempuhnya. Nah, maka nanti diperoleh vektor kecepatan rata-rata, yaitu delta R per delta T. Oke, sedangkan vektor kecepatan sesaat itu bentuk limit dari vektor kecepatan rata-ratanya. Jadi mirip-mirip juga.
limit delta T mendekati 0 dari bentuk delta R per delta T ya. Kalau delta R ini kita gambarkan kayak tadi ada delta X, delta Y, delta Z kalau 3 dimensi ya. Untuk bentuk limit itu kan tadi sama aja kayak dengan bentuk turunan. Jadi D per dt dari vektor R-nya. Kalau dijabarkan dalam bentuk vektor komponennya ya maka sama aja dengan dx per dt I ditambah dy per dt J. Dan ini kan nggak lain adalah Vx-nya atau kecepatan pada arah X-nya. Yang ini adalah Vy-nya, kecepatan pada arah Y ya. Kayak gitu. Dari vektor kecepatan ini kita bisa menghitung besar kecepatannya. Nah, ingat kalau besar kecepatan ini sama aja kelajuannya ya. Kelajuannya ini adalah nilainya Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat kita akarin ya. Untuk arah sudut vektor kecepatan kita tinggal bagi dari Vy dibagi Vx-nya ya. Arcus tangen dari Vy per Vx. Seperti itu. Oke, biar jelasnya contoh kelima ya, biar gampang. Nah, contohnya di sini ada seorang pilot ya, dia ingin menerbangkan pesawatnya ke arah utara, nih ke arah utara sini, relatif terhadap tanah ya. Ini yang kita pengen nih dari pilotnya VPG, kecepatan pesawat terhadap tanah, plane, P ini untuk plane, G ini ground untuk tanah ya, atau bumi. Dimana ada airspeednya, kecepatan terhadap anginnya itu dari pesawat adalah 200 km per jam. Dan arah anginnya itu dia berarah dari barat ke timur. Ini arah kecepatan angin, VAG-nya nih. A itu untuk yang air, udara, G untuk yang ground. Jadi ini kecepatan angin terhadap bumi itu nilainya 90 km per jam. Dia arahnya dari barat ke timur. Nah, yang ini itu kecepatan relatif antara pesawat dengan anginnya. Jadi si pesawatnya itu kita miringkan dengan sudut theta ya. Kecepatan pesawat terhadap angin itu 200 km per jam supaya dia bisa pesawatnya bergerak lurus ke arah utara di sini maksudnya. Nah, ini yang mau kita cari nih, vektor kecepatan pesawat terhadap tanah. Jadi dia supaya dapat bergerak lurus langsung ke utara, dia posisikan pesawatnya agak miring sedikit dengan sudutnya theta, di mana kecepatan relatif terhadap anginnya itu tadi adalah nilainya 200 km per jam ya, arah sini nih. Oke. Nah, maka yang A ini in which direction should the plane head, berarti kan arahnya sama aja tetanya ya. Jadi yang A ini posisi pesawatnya itu diarahkan kemana. Jadi kita harus cari sudut tetanya berapa. Kalau yang B itu what is the ground speed of the plane, berarti sama aja kecepatan pesawat terhadap bumi, relatif terhadap bumi seperti apa nilainya. Oke. Nah, untuk mencari sudutnya yang A, maka kita pakai hubungan vektor kecepatan masing-masing aja nih. Nilai VPG ini itu kan sama aja VPA ditambah VAG. Kita lihat arahnya aja. Kita kan mau menghitung VPG kan, arahnya ini ke sini. Nah, dari bentuk aturan perhitungan vektor berarti jelas adalah ini searah dengan VPA, maka ditambah ya VPA, kemudian arahnya ke sini juga positif VAG. Jadi sama aja VPA ditambah VAG. Ya, kayak gini. Nah, dari situ kita tinggal bikin nilai sudutnya langsung. Kan jelas dari sini nilai tetanya itu sin theta sama dengan, ingat sin itu definisinya depan dibagi miring. Depannya adalah VAG, ini panjangnya, besar kecepatan VAG-nya, dibagi miringnya besar kecepatan PA-nya ya. VAG-nya sudah ada 90, VPA-nya 200, jadi 9 per 20, maka dari situ dapat nilai tetanya. Ya, arcusin dari 9 per 20, nanti sekitar 27 derajat ke arah barat timur, barat utara ya. Jadi arahnya ke sini. Jadi 27 derajat antara arah barat utara yang dibentuk. Oke. Nah, untuk yang B-nya besar kecepatan yang tadi dari bentuk vektornya kan seperti ini, maka untuk mencari besar kecepatan mereka ya kita tinggal pakai gampangnya sih segitiganya ya, segitiga Pitagoras saja aturannya nih.
VP kuadrat sama dengan VPG kuadrat ditambah VAG kuadrat. Sebenarnya pakai yang ini bisa, tapi agak lama juga. Ini kan bentuk vektornya ya. Kebetulan kan kita hanya mencari besar kelajuan relatif antara pesawat dengan bumi kan atau tanah ya. Jadi langsung aja kita pakai aturan Pitagorasnya, lebih gampang. Gitu. Yang miring kuadrat sama dengan sisi tegaknya ya dijumlahkan dikuadratin. Oke. Nah, substitusikan nilainya. VPG kita cari, maka akar dari VPA kuadrat dikurangi VAG kuadrat ya. Jadi akar dari 200 kuadrat dikurang 90 kuadrat. Jadi dapat nilainya seperti ini. 180 km per jam. Jadi meskipun si pesawat ini kecepatannya 200 km per jam nih, tapi terhadap tanah itu dia sama aja nilainya 180 km per jam. Ya karena ada hambatan udara tadi ya, angin, kecepatan angin tadi, maka dia akan dapatnya 180 km per jam. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang definisi percepatan. Untuk definisi percepatan ya sama juga intinya. Vektor percepatan rata-rata itu adalah rasio perubahan vektor kecepatan sesaat terhadap waktu tempuhnya. Jadi delta V per delta T. Sedangkan vektor percepatan sesaatnya adalah bentuk limitnya. Jadi mirip-mirip aja ya. Bentuk limit dari vektor percepatan rata-rata ketika waktu tempuhnya mendekati 0. Jadi limit dari delta T mendekati 0 dari bentuk delta V per delta T. Atau gampangnya sama aja dengan turunan dari vektor kecepatannya dibagi terhadap waktu ya, dV per dt. Kalau digambarkan dalam bentuk komponennya, maka dvx per dt I ditambah dvy per dtj ditambah dvz per dtk. Atau kalau dalam bentuk posisinya, maka nanti turunan kedua dia d kuadrat x per dt kuadrat I ditambah d kuadrat y per dt kuadrat c ditambah d kuadrat z per dt kuadrat k ya. Atau sederhananya gini kan, ada ax, ay, az. Kayak gitu. Oke. Nah, langsung contoh aja ya biar paham ya. Contoh yang ke-6. Nah, misalkan ini sebuah mobil bergerak ke arah timur dengan kelajuan 60 km per jam. Kecepatannya itu. Kemudian dia kayak semacam berbelok ya, membentuk suatu lengkungan. Gambarnya seperti ini gampangnya. Anggaplah lengkungannya menyerupai bentuk lingkaran ya. Jadi dia agak belok ke sini. Awalnya dia bergerak ke arah timur ya dengan kecepatan 60 km per jam, kemudian berbelok sedikit. Kemudian dalam waktu 5 detik dia berjalan ke arah utara dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi dia butuh waktu 5 detik untuk berbelok nih supaya dia bergerak ke arah utara dengan kecepatan 60 km per jam. Yang dicari adalah di sini tentukanlah percepatan rata-rata dari mobil tadi. Oke, percepatan rata-ratanya. Nah, maka kalau kita hitung percepatan, kita pakai definisi tadi ya. Percepatan itu adalah perubahan kecepatannya dibagi dengan delta T. Jadi tentukan dulu delta V-nya. Delta T kan udah ada ya, gampang. Untuk delta V-nya, maka tinggal V final dikurangi V inisial ya sebenarnya. Jadi ini bentuk lainnya nih. V final itu sama aja V awal ditambah dengan delta V. Atau langsung aja delta V itu sama dengan V final dikurangi V inisial ya. Nah, untuk bentuk vektornya biar lebih jelas seperti ini nih. Kita lihat V inisialnya kan ke arah timur. Nah, ini kan ke arah timur. Terus yang V finalnya ke arah utara kan. Ini ke arah utara. Maka delta V-nya ya ini. Dari sini ke sini kan kita tarik. Ya. Karena dia V final dikurangi V inisial. Ya. Gitu. Ini bentuk vektornya. Kalau misalkan itu biar lebih jelas ya. Oke. Ya, sederhana sih dari rumusan ini kita bisa langsung hitung delta V-nya. Ya, V final dikurangi V inisial. V finalnya, ingat ini V ini vektor kecepatan, jadi ada arahnya. Finalnya adalah dia ke arah utara, anggaplah ke arah utaranya sebagai sumbu Y-nya. Jadi nilainya 60J di sini. Ingat satuannya harus sama ya, nggak boleh beda di sini. Dikurangi V inisialnya ke arah timur, berarti ini sama aja nilainya jadi 60 km pada arah I ya.
Makanya ini 60J dikurangi 60I. Dibagi interval waktunya adalah 5 sekon ya. Jadi diperoleh percepatan rata-ratanya nanti. Kalau dirubah dalam bentuk satuan meter per sekon, ya tinggal dibagi aja nih. Kilometer itu sama aja 1000 meter, dan 1 jam itu sama aja 3600 detik ya. Nanti di sini dapat dalam bentuk meter per sekon, nilainya adalah 16,7 meter per sekon. Itu kalau kita konversi dari 60 km per jam menjadi 16,7 meter per sekon ya. Dah, tinggal dibagi dengan interval waktunya 5 sekon, maka nanti diperoleh minus 3,4 meter per sekon kuadrat untuk arah I. Kemudian yang arah J-nya plus 3,4 meter per sekon kuadrat pada arah J. Jadi komponen I-nya dia negatif, lihat ya. Ini kan arah delta V-nya kan ke sini. Maka komponen X-nya nanti negatif ke arah kiri, komponen Y-nya kan ke atas. Jadi nilainya positif ya. Seperti itu, oke. Mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang untuk yang gerak kasus khusus. Jadi untuk gerak 2 dan 3 dimensi ada gerak kasus khususnya yang kita sudah paham juga sih, udah sering dibahas ya. Yaitu ada gerak proyektil atau gerak parabola. Untuk gerak proyektil atau parabola, analisisnya paling gampang kalian bagi gerakannya itu menjadi 2 bagian, yaitu ada yang arah sumbu X dan arah sumbu Y. Jadi gerak parabola ini sama aja kayak perpaduan gerak. Yang arah sumbu X dia gerakannya konstan kecepatannya. Tapi kalau yang arah sumbu Y dia percepatan konstan. Jadi ada percepatan. Kalau sumbu X dia kecepatannya konstan, kalau sumbu Y dia nanti kecepatannya berubah-ubah, ya. Nah, maka untuk yang pada arah sumbu X, ya gampangnya nilai V0 X-nya itu sama dengan V0 cos theta karena dia ada di samping sudut theta 0 di sini ya. Dan nggak ada percepatan, untuk V akhir juga akan sama dengan V0-nya, dan vektor dan persamaan posisinya itu langsung aja X sama dengan X0 ditambah V dikali T, V0 kali T ya. Di sini X0 kalau dia ada posisi awalnya, kayak gitu. Untuk yang gerak pada arah sumbu Y, nilai V0Y-nya itu sama aja V0 sin theta, karena yang bagian ini V0Y ini dia posisinya di depan sudut. Jadi pakainya V0 sin theta. Untuk percepatannya jelas dia minus G karena berlawanan arah dari gerak gravitasi, arah gravitasi percepatannya ya. Jadi nilai percepatannya minus G. Kemudian Vy-nya itu jadinya V0Y minus GT karena nilai AY-nya itu minus G, dan rumus posisinya jadi tinggal Y0 ditambah V0YT min setengah GT kuadrat. Ya simpelnya kalian tinggal integralkan dari persamaan ini. Kayak gitu ya. Jadi semua ini kita tinggal integralkan. Integral A nanti dapat ini, dapat V. Integral V nanti dapat posisinya ya. Kayak gitu. Oke. Nah, terus dari rumusan-rumusan tadi ada yang sudah kita tahu, beberapa rumusan kayak total waktu di udara berapa lamanya dan jangkauan maksimumnya berapa ya. Sederhananya untuk mencari lamanya waktu di udara, kita tinggal bikin Y-nya sama dengan 0 aja. Gitu. Dari Y sama dengan 0, nanti kita bisa peroleh nilai T-nya itu seperti ini. 2 V0Y per G sama dengan, dimana V0-nya adalah V0 sin, jadi 2 V0 sin theta per G ya. Jadi dari persamaan posisi kalian tinggal dibikin Y-nya 0. Nih, kalau Y-nya 0, Y0-nya 0, maka nanti dapat nilai T-nya berapa ya dari persamaan itu. Untuk jangkauan maksimum, maka sederhananya kita tinggal hitung lama waktunya udara dikalikan dengan kecepatan pada arah sumbu X-nya nih. Karena kan jangkauan maksimum kan dia berkaitan dengan arah sumbu X ya. Jadi si R ini sama dengan V0X dikali T-nya. V0X-nya ini, T-nya yang udah kita dapat di sini ya, tinggal dikalikan, nanti dapat bentuknya V0 kuadrat per G dikalikan sin 2 theta. Oke, gitu ya. Itu untuk gerak proyektil. Nah, gerak yang lain yaitu gerak melingkar. Gerak melingkar juga bisa dua macam ya. Bisa gerak melingkar beraturan. Artinya berarti kecepatan melingkarnya ini dia konstan. Kalau yang gerak melingkar berubah beraturan berarti kecepatannya itu bisa semakin cepat atau bisa semakin lambat ya.
Tapi prinsipnya dari bentuk itu ada yang namanya percepatan sentripetal yang arahnya ke arah pusat gerakan melingkarnya, yaitu rumusnya V kuadrat per R. Dan ada percepatan tangensial. Nah, khusus percepatan tangensial ini hanya berlaku pada kasus gerak melingkar berubah beraturan. Artinya dia ada percepatan di sini nih, ya. Karena bentuknya di sini AT adalah dv per dt, turunan kecepatan terhadap waktu. Jadi kecepatannya berubah-ubah. Jadi kalau dia gerak melingkarnya ada percepatan, misalkan ada percepatan sudut, maka nanti ada percepatan tangensialnya, yaitu dia arahnya yang pada tepian di sini nih. Ya. Ini percepatan tangensial dan V di sini adalah kecepatan tangensialnya yang ini, ya. Kayak gitu. Untuk gerak sentripetal dia berlaku untuk semua kasus, mau gerak melingkar beraturan ataupun gerak melingkar berubah beraturan, ya. Oke, untuk periode jelas periode adalah di sini pakai lambangnya F, bukan V ya, ini new sebenarnya, tapi gampangnya kita menyebutnya pakai F ya. Jadi periode itu untuk gerak melingkar adalah waktu yang dibutuhkan untuk bergerak sejauh satu lingkaran penuh. Makanya di sini 2 PR per T-nya. Kayak gitu, ya. Oke. Dah, langsung ke contoh aja biar jelasnya. Contohnya ini kasusnya biar nggak bingung bacanya, langsung ke gambar aja ya. Jadi kasusnya di sini ada petugas polisi yang mengejar pencuri ini di atas suatu gedung ya. Kemudian ketika mereka saling kejar-kejaran itu di atas gedung itu ada di depannya itu kayak semacam celah antara dua gedung yang lebarnya itu 4 meter dan beda ketinggian gedungnya itu 3 meter di sini. Nah, kemudian untuk si pencuri nih, dia karena sudah sedikit belajar tentang fisika nih, maka dia memutuskan untuk melompat dengan kecepatan 5 meter per sekon dan sudutnya itu 45 derajat gitu. Searah horizontalnya. Kemudian dia dengan mudah melewati celahnya ini, lebar celah antar gedungnya nih. Nah, tapi si polisinya ini dia hanya paham yang terpenting adalah bergerak secepat mungkin ya, tapi dia dengan arah horizontal, lurus, dia bergerak lurus dengan kecepatannya 5 meter per sekon yang dia mampu capai. Nah, pertanyaannya yang A, apakah si polisi ini bisa melewatinya juga, melewati celah gedungnya ini ya? Kalau yang B, berapa jauh si pencuri ini dia dapat melewati celah gedungnya, berapa jauhnya, kayak gitu, yang bisa dilewatin. Apakah dia lebihannya 1 meter atau 2 meter, kayak gitu maksudnya. Oke, untuk kasus yang A ya. Intinya dia pertama si kecepatan polisinya itu V0-nya 5 meter per sekon, dia sudutnya itu 0, jadi bergerak lurus, sedangkan si pencurinya dia dengan sudut 45 derajat. Ya, jadi ada lebihan jarak di sini. Itu untuk pertanyaan yang B ya. Oke, untuk pertanyaan yang A, kita cek dulu apakah si polisi bisa melewati celah gedungnya nih. Maka kita tentukan dulu persamaan posisinya. Ya, pakai rumus yang tadi, yang gerak parabola. Bisa juga. Yang Y sama dengan Y0 ditambah VY0T min setengah GT kuadrat. Nah, tapi untuk yang V0Y-nya ini, karena dia bergeraknya lurus, maka V0Y itu nilainya 0. Ingat V0Y adalah V0 sin theta. Karena tetanya 0 jadi nilainya 0 ya. Posisi Y0 itu kita anggapnya di sini. Jadi ketika pas di sini tuh sebagai titik 0,0-nya. Makanya Y0-nya 0 ya. Maka yang nilai Y ini posisi akhirnya itu ya ketika dia jatuh ke bawah ini ya 3 meter nih. Makanya di sini minus 3 meter. Karena dia di bawah minus 3. Oke. G-nya substitusikan ini, maka dapat waktu yang dibutuhkan untuk melompat tadi, lamanya di udara nih, yaitu 0,782 sekon nih. Dengan T yang seperti ini kan kita bisa menghitung jarak yang bisa dicapai si polisi tadi ya, dengan sumbu X yang kita pakai, gitu. Jadi X-nya sama dengan X0 ditambah V0X dikali T. Substitusikan semuanya, X0-nya 0, karena posisi awal si X-nya di sini 0. V0X-nya adalah
V0 cos theta, tapi cos 0 itu 1 dikalikan 5, dapatnya 5, dikalikan T yang tadi yang ini, ternyata dapat X-nya itu 3,91 meter. Nah, berarti kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya ya, karena jarak lompatannya cuma 3,91 meter, yang lebih kecil dibandingkan dengan lebar celah gedung ya, 4 meter lebarnya. Maka dengan demikian, petugas polisinya itu tidak dapat melewati celah gedungnya. Jadi dia akan jatuh di sini ya. Kayak gitu. Itu yang A. Kalau yang B, seberapa jauh si pencuri ini bisa melewatinya? Dengan langkah yang sama kita pakai rumus untuk posisi Y-nya ya. Posisi untuk Y-nya juga minus 3 meter, Y0-nya 0, V0 Y-nya sekarang ada sudutnya dia sin 45 di sini. Min setengah GT kuadrat, dari situ kita bisa peroleh waktunya yaitu 1,22 sekon. Oke, baru kita bisa menghitung jaraknya dengan rumus yang sama. X0 ditambah V0X dikali T. Substitusikan di sini V0 kalikan cos, cosnya 45, T-nya 1,22 sekon, jadi dapat X-nya itu 4,31 meter. Itu jarak hasil lompatan si pencurinya. Artinya ada sebesar 0,31 meter lebihannya. Jadi si sang pencuri tadi dapat melewati celah gedung dengan lebihan jaraknya itu sebesar 0,31 meter. Seperti itu ya. Oke. Nah, saya rasa untuk yang pertemuan kedua cukup sampai sini dulu ya. Kalian bisa pelajari lagi beberapa contoh yang sudah saya bahas di video ini. Ya, oke. Mungkin itu saja, cukup sekian dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.